Selamat datang kembali di Arsip Bayangan. Kali ini kami akan membawamu menyusuri lorong waktu menuju sebuah desa yang tersembunyi di balik kabut tebal Jawa Timur. Sebuah tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar mati, melainkan hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan menuntut haknya. Ini bukan sekadar cerita tentang hantu atau makhluk halus. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan dendam yang tak pernah padam meski tubuh sudah kembali ke tanah. Siapkan dirimu. Karena malam ini, kita akan menggali sebuah kisah kelam berjudul Dendam dari Dalam Kubur. Di sebuah desa bernama Karangwungu, tanah terasa lebih basah dan udara selalu berbau anyir. Seperti tanah basah yang baru digali. Desa ini terkenal dengan tradisi kuno dan ketaatan pada leluhur, namun di balik kesalehannya, tersimpan rahasia kelam yang ditutup-tutupi selama puluhan tahun. Bagi Raka, lokasi itu sempurna. Jauh dari kebisingan kota, pemandangan hijau, dan harga tanah yang relatif murah. Namun, tetua desa menolak keras. "Jangan sentuh tanah itu, Mas Raka," kata Kiai Hasan, sesepuh desa dengan suara bergetar. "Di sana bukan tempat untuk membangun rumah manusia." Ia adalah anak kota yang rasional, tidak percaya pada tahayul. Baginya, penolakan itu hanyalah cara untuk menaikkan harga. "Ini masalah bisnis, Pak Kiai. Surat-surat sudah legal, izin sudah di tangan. Pembangunan akan tetap jalan," tegas Raka. Puing-puing masa lalu pun mulai digali. Alat berat menderu, membelah bumi, memotong akar pohon beringin tua yang konon menjadi penanda batas wilayah sakral. Para pekerja mulai mengeluh. Mereka sering mendengar suara tangisan wanita di tengah malam, meski lokasi proyek terpencil. Suara itu bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kemarahan yang menusuk tulang. Suatu malam, salah satu pekerja menemukan sesuatu yang aneh saat menggali fondasi. Bukan batu atau akar pohon, melainkan tumpukan keramik kuno dan tulang belulang yang tersusun rapi, namun tanpa kepala. "Pak Mandor, lihat ini!" teriak pekerja itu ketakutan. Mandor proyek melaporkan hal itu ke Raka. Dengan mata dingin, Raka memerintahkan, "Buang saja. Itu pasti sisa-sisa hewan atau bangkai zaman dulu. Jangan biarkan hal sepele menghentikan pekerjaan. Bersihkan dan lanjutkan." Raka tidak tahu bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang telah tertidur pulas selama lebih dari 1 abad. Malam itu, hujan turun sangat lebat disertai petir yang menyambar-nyambar. Di gubuk sementara, para pekerja berkumpul. Tiba-tiba, listrik padam total. Gelap gulita. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar suara langkah kaki. Brak brak brak. Suaranya berat, seolah-olah orang yang berjalan membawa beban yang sangat berat. Seseorang menyalakan senter. Cahaya itu menyorot ke arah pintu. Di sana, berdiri sesosok wanita tinggi besar, mengenakan kebaya lusuh berwarna hitam pekat yang basah kuyup dan meneteskan air berwarna merah kecoklatan. Seperti darah kering. Wajahnya tertutup kain jarik yang koyak di beberapa bagian. Namun, yang paling mengerikan adalah kakinya. Kaki itu tidak menyentuh tanah, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas lantai. "Kakau siapa?" gumam salah satu pekerja dengan suara tercekat. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, kuku-kukunya hitam dan panjang seperti cakar harimau. Tiba-tiba, kain penutup wajahnya terbang terbawa angin kencang yang muncul entah dari mana. Di bawah kain itu bukan wajah manusia. Hanya rongga gelap yang kosong, namun dari dalamnya keluar cahaya merah menyala dan suara desisan seperti ular. "Kakan, Chen ayangku." Suara itu bergema bukan dari mulut, melainkan dari dalam dada. Bergema seperti datang dari bawah tanah. Malam itu menjadi malam pembantaian. Teriakan teror, suara tulang remuk, dan suara benda-benda terlemparkan memenuhi area proyek. Hanya sedikit yang berhasil selamat, dan mereka yang selamat menjadi gila, terus-menerus mengoceh tentang wanita tanah yang datang mengambil apa yang menjadi haknya. Raka panik. Ia mencoba melarikan diri, namun mobilnya mogok di tengah jalan.
Raka menyadari satu hal, aroma yang menguar dari tubuh sosok itu adalah bau tanah kuburan yang sangat menyengat. Ia teringat cerita Kiai Hasan sebelumnya. Tanah itu bukan tanah biasa. Dulu, di zaman penjajahan, tempat itu adalah tempat pembuangan mayat korban pembantaian. Namun, ada satu kisah yang paling terkenal, kisah Nyai Sumiati. Konon, Nyai Sumiati adalah wanita cantik yang dikhianati oleh suaminya sendiri demi harta. Suaminya menguburnya hidup-hidup tepat di tengah tanah itu setelah menodai dan merampok semua hartanya. Sebelum tanah ditutup, suaminya memotong kepalanya agar arwahnya tidak bisa tenang dan tidak bisa menuntut balas. Namun, perbuatan keji itu justru membuat arwahnya menjadi sangat kuat dan penuh dendam. Ia menjadi penunggu tanah itu, menjaga agar tidak ada yang berani mengusik peristirahatan terakhirnya. "Kau yang menggali istirahatku." Suara itu bergema di kepala Raka. Raka mencoba lari, tapi kakinya seolah tertanam kuat di tanah. Ia melihat tanah di bawah kakinya mulai melunak seperti lumpur, menariknya perlahan ke bawah. Di sekelilingnya, muncul tangan-tangan putih kurus yang keluar dari dalam tanah, mencengkeram kakinya, tangannya, lehernya. "Sudah kubilang, jangan ganggu tanah itu." Bisik suara hantu itu tepat di telinga Raka. Sosok Nyai Sumiati muncul tepat di hadapannya. Wajahnya kini terlihat jelas, namun bukan wajah mengerikan, melainkan wajah yang sangat cantik namun penuh kesedihan dan kemarahan abadi. Matanya kosong melompong. "Aku tidak meminta rumah yang megah. Aku hanya meminta ketenangan. Tapi kalian manusia serakah, selalu ingin mengambil, dan mengambil." Raka menjerit meminta ampun, berjanji akan menghentikan proyek dan mengembalikan tanah itu. Perlahan, tubuh Raka ditelan bumi. Tanah itu menutup kembali dengan rapi seolah tidak pernah ada apa-apa. Hanya tersisa topi proyeknya yang terbawa angin. Keesokan harinya, desa Karangwungu kembali sunyi. Proyek pembangunan itu ditinggalkan begitu saja. Mesin-mesin berat berkarat, bangunan setengah jadi terbengkalai, ditumbuhi tanaman liar dengan cepat seolah alam ingin menutupi jejak keserakahan manusia. Warga desa berkata, "Kadang pada malam Jumat Kliwon, jika kalian berdiri di dekat pagar bekas proyek itu, kalian bisa melihat cahaya lampu kuning yang menyala dari dalam bangunan yang tak memiliki atap. Dan jika kalian cukup berani mendekat, kalian akan mendengar suara palu dan sekop yang bekerja keras. Suara orang-orang yang kini dipaksa bekerja selamanya di dalam sana, sebagai budak sang penunggu. Menggali dan menimbun, tanpa henti, sampai kapanpun. Mereka tidak mati. Mereka hanya dikubur hidup-hidup dalam dimensi lain, di dalam tanah yang mereka injak, membayar lunas dosa ketamakan mereka dengan penderitaan abadi. Itulah sebabnya, sebelum membangun sesuatu di atas tanah ini, selalu ingat untuk bertanya, siapa yang dulu tidur di sini? Karena suatu hari, kau mungkin akan mendengar ketukan dari bawah lantai rumahmu. Itu bukan air pipa. Itu adalah mereka. Mengetuk, meminta keluar, atau mengajakmu turun untuk bergabung bersama mereka di dalam kegelapan abadi. Dendam dari dalam kubur tak akan pernah mati. Ia hanya menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.